Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasantri yang sangat saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, kajian fikih. Semoga di setiap pertemuan ini membawa manfaat bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati awliya'illah wa li taf'il bala wa tarki syaqqa wa su'il qadha wa syamatatil ada wa li talabi husnul hatimah wa li naf'il ulum wa husulis salamah fit dunya wal akhirah wa ila hadratil mu'allif Syekh Ahmad bin Husain Abi Suja' wa Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi thumma ila hadrati masyaikhina wa asatidina wa talamidina wa talamidatina. Allahumul Fatihah. Materi hari ini kita halaman 4. Faslun wa juludul maitati utawi kulite badang iku tathuru bisa suci apa juludul maitah bitibagi kelawan den sama illa jildal kalbi kejaba kulite asu wal khinziri lan babi wama lan hayawan tawallada kang metu apa ma wama lan hayawan tawallada kang metu apa ma minhuma saking al kalbu wal khinzir minhuma saking al-kalbu wal khinzir au min ahadihima utawa saking salah sijine al-kalbu wal khinzir wa almul maitati utawi belunge badang wa almul maitati utawi belunge badang wa sya'ruha lan wulune maitah iku najasun najis illal adamiyah kejaba anak Adam. Saya jelaskan dulu. Faslun wa juludul maitah tadhuru bidibagh. Fasal ini menjelaskan tentang kulit bangkai itu masih bisa difungsikan apa tidak. Sebelum masuk pada materi, saya ingin menjelaskan bahwa apa toh yang dinamakan bangkai? Bangkai itu adalah hewan yang kematiannya ini tidak memenuhi ketentuan syariat. Sekali lagi, bangkai itu adalah hewan yang kematiannya itu tidak memenuhi ketentuan syariat. Ambil contoh, satu misal nih, ada ayam yang mati karena tertabrak sepeda motor. Ada ayam tertabrak mobil, maka disebut bangkai ketika ia mati. Satu misal nih, kalian menemukan seekor kambing yang terjerat lehernya di kandang. Jadi malamnya lehernya terjerat, kemudian pagi hari hewan ini meninggal. Itu dinamakan bangkai. Ada sapi yang sakit berhari-hari, kemudian paginya sapi ini meninggal, maka ini dinamakan bangkai. Berbeda ketika kita menemukan seekor ayam yang mati karena disembelih, kambing yang mati karena disembelih, sapi yang mati karena disembelih, maka kambing, sapi maupun yang lain yang kematiannya memenuhi ketentuan syariat ini tidak disebut bangkai. Nah, pada pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang hewan yang kematiannya ini tidak memenuhi ketentuan syariat. Kalau hewan yang memenuhi ketentuan syariat, dagingnya, kulitnya, maka bisa untuk dikonsumsi, bisa kita pergunakan untuk apa saja. Nah, ketika ada binatang yang kematiannya tidak memenuhi ketentuan syariat,
boleh apa tidak iya kita konsumsi. Di sini dijelaskan wajuludul maitati tadhuru bitibar. Oke, kulit-kulit bangkai ini masih bisa untuk difungsikan. Kulitnya loh, bukan dagingnya. Kulitnya masih bisa untuk difungsikan dengan cara disamak. Baik itu hewan tersebut bisa untuk dimakan dagingnya, maupun hewan ini dari jenis hewan yang tidak boleh untuk dimakan dagingnya. Kambing bisa dimakan dagingnya. Ketika ia jadi bangkai, dagingnya tidak boleh untuk dikonsumsi, tapi kulitnya masih bisa untuk disucikan. Satu misal, ada ular. Ular itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Akan tetapi ketika ia menjadi bangkai, maka kulit ular itu bisa tidak difungsikan. Satu misal nih, akhirnya dibikin sabuk, satu misal. Boleh apa tidak di sini? Nah, ini yang kita bahas. Semua kulit bangkai, baik hewannya itu layak untuk dikonsumsi dagingnya atau tidak, maka kulitnya bisa untuk disucikan dengan cara disamak. Bagaimana caranya? Dagingnya kita bersihkan, darah-darahnya kita bersihkan, sehingga tipis tinggal kulit yang ada di luar. Nah, ketika itu sudah bersih, dagingnya dihilangkan, darahnya dihilangkan, dibeset ya dagingnya, kemudian menggunakan benda-benda yang bisa untuk menghilangkan rasa baunya, sehingga ketika gak ono bau bacine, ada yang pakai telek doro ini, atau pakai apa semacam kapurit atau apa, yang penting bisa untuk baunya sudah hilang sehingga tinggal kulit yang luar saja. Maka cara yang seperti ini akan menjadikan kulit tersebut bisa disucikan. Ini bisa untuk disucikan. Itu. Nah, ini untuk berlaku untuk semua bangkai hewan. Tapi ada pengecualian dua. Illa jildal kalbi wal khinzir wama tawallada minhuma au min ahadihima. Ada dua jenis hewan yang kulitnya tidak bisa dipergunakan dalam kondisi apapun, baik ia disembelih maupun tidak, kematiannya dengan cara syar'i atau tidak, maka kedua binatang ini kulitnya tidak bisa untuk disucikan, yakni kulitnya anjing sama kulitnya babi, atau hewan apapun yang keluar dari keduanya. Adanya pernikahan babi dengan binatang lain, anjing dengan binatang lain. Ketika ini terjadi, maka yang keluar dari situ tidak bisa kulitnya untuk disucikan. Selesai. Seperti itu. Wa admul maitati wa sya'ruha najasun ilal adamiyah. Tulang bangkai, bulu-bulu bangkai itu hukumnya najis, kecuali tulang-tulang bangkai, bulu-bulu bangkai itu hukumnya najis, kecuali adami. Artinya ketika kulit kita bertemu dengan kulitnya orang yang telah meninggal, maka tangan kita ini tidak najis, tidak apa-apa. Berbeda ketika tangan kita bersentuhan dengan sesuatu yang disebut bangkai. Satu misal nih, tangan kita bersentuhan dengan ayam yang matinya tertabrak, maka tangan kita ini pada saat tangan kita ini basah, bersentuhan langsung dengan benda itu, dengan bangkai-bangkai itu, maka dengan sendirinya tangan kita menjadi najis, karena kita menyentuh sesuatu yang sudah dihukumi najis. Para mahasantri yang saya banggakan, ini sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dari Wusto 9. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika air dalam bak yang masih memakai bata? Di zaman dulu kan kalau kotor tidak tahu, tapi airnya itu tetap jernih. Soalnya kan gelap karena dari baknya terbuat dari bata. Terima kasih
mohon arahannya Pak Ustadz. Bahwa di zaman dulu ada bak mandi atau bak untuk wudhu yang terbuat dari bata merah itu. Itu bagaimana, suci apa tidak? Begini catatannya. Kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa air yang sudah mencapai 2 kolah, berarti lebih dari 60 cm. Dalam kondisi apapun air ini tidak akan bisa dihukumi najis sepanjang air ini tidak berubah. Jadi angger banyu ini oke, airnya itu banyak, maka yang ada di jeding itu, yang ada di bak itu, hukum airnya tidak menjadi najis. Mengapa? Karena catatan yang harus dipakai bahwa setiap air yang lebih dari 2 kolah itu terkena najis apapun, air ini tidak najis sepanjang air itu tidak berubah baik dari sisi warna, rasa maupun baunya. Baunya tetap, warna airnya jernih seperti yang kamu sampaikan dalam pertanyaan. Airnya jernih, warnanya tetap, baunya tidak ada, semuanya beres. Maka air ini tetap dihukumi suci, tidak ada kenajisan di dalamnya. Ini demikian pertanyaan dari Oktavinda di Ustoh. Faslun. Walaya juzu lan ora wenang opo istiqmalu awani zahabi gunaaken piro-piro wadah saking emas wal fiddati lan perak. Waya juzu lan wenang opo istiqmalu ghairihima gunaaken liyane adzahab wal fiddah minal awani saking piro-piro wadah. Walaya juzu istiqmalu awani dzahab wal fiddah. Ini penjelasan tentang sesuatu yang haram untuk digunakan dari tempat-tempat untuk makan, untuk minum, satu misal begitu, maupun yang halal untuk dipakai. Nah, di sini dibahas tidak diperbolehkan baik itu untuk laki-laki maupun perempuan kecuali dalam kondisi darurat. Diharamkan, tidak diperbolehkan untuk menggunakan apapun, tempat-tempat apapun yang terbuat, yang bahannya terbuat dari emas dan perak. Satu misal nih, mau makan, piringnya terbuat dari piring emas. Mau minum, kemudian cangkirnya dari emas atau ceretnya itu juga terbuat dari emas atau perak. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Nah, termasuk demikian, bukan hanya persoalan tidak diperbolehkan menggunakannya, membuatnya pun juga tidak boleh. Ini, jadi wakama yahrumu istiqmalu madzukir yahrumu ittikhadhuhu min ghairi istiqmalin. Cuma pendapat ini masih dipertentangkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi untuk penggunaannya, ulama sepakat tidak boleh kita menggunakan tempat-tempat baik itu piring maupun yang lain yang bahannya terbuat dari emas dan perak. Ini. Tapi kalau untuk pembuatannya ulama berselisih. Ulama pendapat yang asoh, yang lebih kuat melarang, tapi pendapat yang lain masih memperbolehkan. Begitu. Wa yajuzu istiqmalu ghairihima minal awani. Sementara kalau kita menggunakan piring-piring ataupun apa sajalah untuk makan, untuk minum, untuk naruh apa begitu, jika tidak terbuat dari emas, maka itu diperbolehkan. Pokoknya kok soko emas, soko perak, maka keduanya dilarang. Tapi nek sak liyane iku gak popo. Ngoten lho nggih. Oke, selesai. Faslun. Wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun. Wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun den sunnahaken fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah illa ba'da zawali
angin ing dalem sakwuse lingsire srengenge lisaimi keduwe wong kang poso. Wa huwa utawi asiwak fi thalathati mawadhi'ah ing dalem telu pira-pira panggonan iku asyaddu luweh banget apane istihbaban sunnai rupane inda taghayyuril fami ing dalem nalika owahe cangkem min azmin saking suwene meneng wa ghairihi lan liyane azmin wa indal qiyami lan ing dalem nalikane tangi to ngadeg minan naumi saking turu wa indal qiyami lan ing dalem nalikane ngadeg ila sholati marang sholat. Nah, sekarang pasal yang akan kita terangkan tentang siwak. Artinya tentang penggunaan hukum siwak. Ini bagian dari hal-hal yang disunnahkan. Wasiwak mustahabun fi kulli halin. Orang pakai siwak itu disunnahkan di setiap kondisi, di setiap saat. Illa ba'da zawal lisoimi, kecuali atau penggunaan atau hukum sunnah itu tidak lagi berlaku bagi orang yang sedang berpuasa dan itu terjadi setelah matahari condong ke arah barat. Nah ini, jadi nek wis matahari mulai condong, kapan itu? Setelah zawal, yaitu setelah jam 12 siang. Nah ini, jadi pada saat itu kesunahan ini sudah tidak berlaku, tapi ini khusus orang yang sedang berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak berpuasa tidak ada catatan seperti ini. Mulai dari pagi sampai pagi besoknya kesunahan itu tetap berjalan. Tapi bagi orang yang puasa kesunahan itu mulai dari pagi sampai siang. Begitu matahari mulai condong ke arah barat, katakanlah sekitar jam 12, maka kesunahan itu tidak berlaku bagi orang yang berpuasa. Artinya dia disunahkan justru tidak menggunakan siwak. Ini anak-anak. Terus bahan siwak itu sendiri apa? Dari kayu arok. Boleh apa enggak kita bersiwak dengan selain kayu arok? Boleh. Artinya harus terpenuhi dua unsur. Yang pertama, segala sesuatu yang bisa menghilangkan bau mulut. Ini. Sehingga apa saja bisa, bahkan boleh loh pakai kain ini saja boleh. Lengan ini dipakai untuk siwakan kan bisa menghilangkan. Kan kasar. Kasar. Bikuli khosanin, dengan segala sesuatu yang kasar itu. Yang kedua, bisa menghilangkan bau yang ada di mulut. Gudal-gudal itu bisa dibersihkan. Ini dua hal ini yang penting terpenuhi. Sehingga tidak terbatas kepada satu benda. Segala sesuatu yang bisa menghilangkan kepada bau dan juga bisa menghilangkan terhadap kotoran yang ada di gigi. Ini loh di antara penggunaan apa yang harus digunakan pada saat bersiwak. Oke. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istibaban. Tadi disampaikan bahwa siwakan atau bersiwak itu berlaku setiap saat. Tapi ada 3 tempat di mana bersiwak itu kesunahan lebih dibanding yang lain. Jadi nek siwakan iku secara umum setiap saat kita boleh bersiwak. Tapi pada 3 tempat ini justru ada kesunahan yang lebih dibanding dengan yang lain. Napa setunggal? Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairih. Pada saat mulut kita ini sedang berubah baunya. Bisa jadi karena terlalu lama diam. Bisa jadi karena kita makan sesuatu yang banyak bau. Satu misal nih, habis makan bawang, habis makan bawang putih, habis makan bawang merah, habis makan pete, habis makan jengkol. Ini bau mulut kita akan berubah.
baunya kan tidak seperti biasanya. Nah, pada saat seperti inilah disunnahkan, kesunahan itu lebih untuk kita melakukan siwakan. Yang nomor 2, wa indal qiyami minan naum, pada saat kita habis bangun tidur. Jadi begitu bangun tidur kita pakai siwak, itu hukumnya sunnah. Dan yang terakhir, wa indal qiyami ila sholah, yaitu pada saat kita hendak melaksanakan sholat. Makanya dalam satu hadis Rasulullah itu menyampaikan begini, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Saking sunnahnya Nabi menyampaikan, sekira saja aku ini tidak ingin memberatkan kepada umatku, niscaya mereka akan aku suruh untuk melakukan siwakan di setiap hendak melaksanakan sholat. Ini berarti betapa kesunahan siwak ini sangat dianjurkan oleh agama. Rasulullah sendiri menyampaikan yang demikian itu. Ini mungkin pertemuan kita pada saat ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.